إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في الكتاب المنزل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقوى هي زاد المتقين وعدوة الصالحين وسبيل النجاة في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. Jemaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya untuk seorang khatib untuk selalu mengingatkan para jamaah, terkhusus untuk diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan pada diri kita. Takwa dalam artian selalu mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, lagi menjauhi, lagi meninggalkan amalan-amalan yang ia larang. Karena takwa adalah salah satu poin penting untuk memasukkan seorang ke dalam surganya. Semoga kita dapat berkumpul kembali di surganya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masa demi masa telah kita jalani. Masa demi masa telah manusia jalani hingga detik ini. Kita berada di akhir dari masa, yaitu kita berada di akhir zaman yang dimana telah dekat kepada kita hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridin. Telah mendekat kepada manusia hari perhitungan amal mereka, namun mereka dalam kondisi lalai lagi berpaling. Tidak dapat dimungkiri bahwasannya kiamat pasti terjadi, di mana hari dunia akan hancur, di mana semua makhluk itu akan mati lagi binasa. Tidak yang muda ataupun tua, ataupun yang sehat ataupun yang sakit, mereka akan menemui ajalnya dan menemui hab semesta. Lalu apa yang telah kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk pertemuan tersebut? Apakah amalan kita yang kita lakukan pada saat ini sudah bisa mengantarkan kita ke dalam surganya? Padahal pada hari kiamat kelak tidak berguna sesuatu pun kecuali amalan-amalan kita. Fa idza ja'atis sakhah, ketika hari kiamat itu datang, yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika itu lari seorang dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, serta lari dari istri dan anak-anaknya. Lalu apa yang mereka lakukan? Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yu'ni. Pada hari itu mereka sibuk dengan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan diri mereka. Maka selayaknya untuk kita selalu meningkatkan, selalu menyiapkan bekal untuk pertemuan tersebut. Maka ada beberapa poin penting yang mesti kita siapkan untuk bekal di akhir kelak. Poin yang pertama, kita adalah harus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, karena
ketakwaan ialah kunci atau poin utama untuk memasukkan seorang dalam surga. Dan juga ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Persiapkanlah olehmu bekal. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka bertakwalah engkau yang memiliki akal yang sehat. Lalu poin yang kedua adalah senantiasa untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena timbangan amal seseorang sangat mempengaruhi nasib di akhir. Berat atau ringannya timbangan seseorang itu mengaruhi di mana ia akan berada. Fa amma man saqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka ia berada di tempat yang memuaskan, yaitu surganya. Fa amma man khaffat mawazinuh, lalu bagaimana orang yang ringan timbangannya? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kalian tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang sangatlah panas. Mengapa kita harus memperbanyak amal semasa kita hidup? Karena ketika seorang telah menemui ajalnya dan telah menemui Rabbnya, maka ia berharap untuk dikembalikan di masa di mana ia masih hidup. Pendapat ini, cantuman ini banyak tercantum di dalam ayat Al-Quran. Salah satunya ketika seorang telah menghadap kematiannya dan menghadap Rabbnya, maka ia berkata, "Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Wahai Rabbku, seandainya engkau beri aku tunggang waktu sedikit, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Maka ayat ini menegaskan kita untuk senantiasa beramal kebaikan, terlebih lagi pada amal-amalan yang memiliki pahala jariyah, yaitu yang terus mengalir pahalanya ketika kita telah tiada. Poin yang ketiga adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Imam Asy-Syafi'i mengartikan istiqamah adalah suatu keteguhan hati dan konsisten dalam melakukan amalan-amalan kebaikan dan tidak tergoyah hati tersebut dengan halangan ataupun rintangan. Allah memberikan hadiah yang sangat istimewa bagi seorang yang mempunyai sifat istiqamah di dalam dirinya. Innal ladzina yaquluna rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah wa la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seorang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu ia beristiqamah dalam pendiriannya, maka turun kepadanya malaikat yang berkata, "Janganlah engkau sedih, janganlah engkau takut, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian." Rasulullah SAW menyifatkan tentang seorang yang mempunyai sifat istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna uhibbul amal ilallah adwamihi wa in qalla," atau kama qala. Sungguhnya amal yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah kekonsistenan dalam beramal kebaikan walaupun itu sedikit. Maka ketika seorang mempunyai amal yang sedikit namun ia konsisten melakukannya, maka itu lebih bagus daripada ia melakukan banyak amalan namun tidak konsisten di dalamnya. Semoga dengan bekal tersebut kita dapat memasuki surganya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin.